Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik hatinya, hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras tentang menentukan tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Disimak dengan baik ya nak. Oke, pertama Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat yang pertama menemukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan triple Pythagoras. Oke, kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran lalu telah kita ketahui bersama teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kelompok tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras disebut dengan bilangan triple Pythagoras. Sedangkan kelompok bilangan yang tidak memenuhi teorema Pythagoras disebut bilangan bukan triple Pythagoras. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Jadi kelompok tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras itu disebut bilangan triple Pythagoras. Sedangkan bilangan yang tidak memenuhi teorema Pythagoras disebut bilangan bukan triple Pythagoras. Nah, ada banyak sekali contoh yang termasuk kelompok tiga bilangan triple Pythagoras. Ini hanya sebagian ya nak. Kemudian yang Bapak harapkan kalian menghafal keempat kelompok tiga bilangan ini. Kenapa? Karena nanti kelompok bilangan ini akan sering keluar sekali dalam soal tentang teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh berikut. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Kelompok bilangan pertama 13, 9, dan 11. Kelompok bilangan kedua 8, 17, dan 15. Kita bahas bersama ya nak. Oke, kelompok bilangan pertama 13, 9, dan 11. Dalam menyelesaikan soal ini, langkah pertama yaitu kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan terkecil. Di sini bilangan terkecilnya 9, kita beri simbol A. Kemudian 11 kita beri simbol B, dan yang terpanjang 13 kita beri simbol C. Setelah kita urutkan dari yang terkecil, kita kuadratkan sisi terpanjangnya, sehingga C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Didapat hasilnya 13 kali 13 sama dengan 169. Setelah kita kuadratkan sisi terpanjang, kita cari jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Yang kita hitung ya. Hasilnya 9 kali 9 ditambah 11 kali 11 sama dengan 81 ditambah 121. Hasilnya adalah 202. Oke, langkah berikutnya kita bandingkan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ternyata didapat 169 tidak sama dengan 202, sehingga kelompok tiga bilangan 13, 9, dan 11 itu bukan merupakan triple Pythagoras. Oke, kita ke kelompok bilangan berikutnya yaitu 8, 17, dan 15. Sama ya nak, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Oke, di sini 8 kita beri simbol A, kemudian 15 kita beri simbol B, dan yang terpanjang terakhir kita beri simbol C. Oke, setelah diurutkan kita kuadratkan sisi terpanjang, sehingga C pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Kita hitung sama dengan 17 dikali 17 sama dengan 289. Langkah berikutnya kita cari jumlah kuadrat sisi lainnya,
yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oke, hasilnya 8 kali 8 ditambah 15 kali 15 sama dengan 64 ditambah 225, hasilnya adalah 289. Kemudian kita bandingkan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, sehingga didapat 289 sama dengan 289. Nah, jika sama, maka kelompok bilangan 8, 17, dan 15 itu termasuk bilangan triple Pythagoras. Kita ke contoh berikutnya ya. Nah, contoh ini pernah kita bahas di materi sebelumnya ya, nak, memakai rumus siring tam si tekur. Nah, soal ini juga bisa dikerjakan dengan prinsip triple Pythagoras. Nah, makanya tadi Bapak meminta kalian untuk menghafal 4 kelompok bilangan yang termasuk triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Oke, sekarang kita kerjakan soal ini dengan prinsip triple Pythagoras. Langkah pertama, kita tuliskan dulu bilangan yang ada di soal ya, nak. Di sini di soal ini ada bilangan 10 dan 6. Oke, kita tulis. Kemudian 10 dan 6 ini kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya, nak, agar 10 dan 6 ini menjadi sederhana. Nah, ternyata sama-sama dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, triple Pythagoras kan berisi kelompok 3 bilangan, sedangkan di sini baru ada 2 bilangan, yaitu 5 dan 3. Berarti bilangan sah berikutnya bilangan berapa? Oke. Nah, ya benar, yaitu bilangan berikutnya adalah 4, karena kan kelompok bilangannya yaitu 3, 4, dan 5. Sehingga yang kurang di sini adalah bilangan 4. Nah, untuk mencari jawaban dari soal ini, kita kalikan dengan 2. Kalau tadi kan dibagi 2, jadi kebalikannya ya, nak ya. Untuk mencari jawabannya kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Oke, sama ya, nak ya. Memakai rumus siring tam si tekur maupun rumus triple Pythagoras hasilnya sama-sama 8. Oke, lagi. Nah, ini juga sama ya. Sudah pernah kita kerjakan dengan rumus siring tam si tekur. Sekarang kita akan mengerjakannya dengan rumus triple Pythagoras. Ke langkah pertama kita tulis dulu bilangan yang ada dalam soal, yaitu 15 dan 20. Kita sederhanakan ya, nak, sama-sama dibagi 5. Sehingga didapat 15 dibagi 5 sama dengan 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan, sedangkan ini baru 2, 3 dan 4. Bilangan berikutnya berapa? Ya benar, bilangan berikutnya adalah 5. Nah kan, jadi kalian kalau hafal 4 kelompok bilangan triple Pythagoras saja, jadinya lebih mudah dalam mengerjakan soal ini tanpa perlu menghitungnya. Nah, untuk mencari jawabannya kita gunakan kebalikan dari pembagian 5, yaitu dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Nah, jadi jawabannya sama lagi ya, nak. Sama-sama 25, baik menggunakan rumus siring tam si tekur maupun rumus triple Pythagoras. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.